Kalau ngomongin spek, buat ukuran HP flagship keluaran 2017, LG G6 ini beda lagi kalau ngomonginnya user experience. Walau tetap ada beberapa catatan ala obat gaptek, tapi nggak menyurutkan saya buat jadiin LG G6 ini sebagai HP daily driver saya tahun ini. Loh, kok nggak pilih Galaxy S8 Plus aja? Bukan. Ini video review kok, bukan video versus. Tapi kalau kalian mau tahu alasan kenapa saya pilih LG G6 sebagai daily driver dibanding Samsung Galaxy S8 Plus, jawabannya ada di video Buyer's Guide Review Alliance bulan ini yang tayang di channelnya Yesam Gadget. Linknya saya kasih di bawah. Oke, sekarang kita fokus ke LG G6-nya aja. Yang paling penting buat saya dari sebuah HP daily driver adalah yang pertama tuh nyaman dipakainya. Dan yang kedua, bisa diandalkan. Kedengarannya simple, tapi kenyataannya jarang ada HP yang 100% lulus dua syarat minimal barusan. Termasuk di LG G6 ini. Jadi saya mau keluarin dulu hal-hal yang seharusnya bisa lebih baik dari HP ini ya, biar kedepannya lebih enak. Hal yang paling saya sayangkan adalah kualitas kamera depannya yang nggak kayak kamera depan kelasnya HP flagship. Hal ini sebenarnya cukup aneh karena LG V20 kemarin kamera depannya tuh udah bagus. Sekarang kok jadi soft kayak gini ya? Ketajamannya kurang oke, terutama di kondisi cahaya yang pas-pasan. Well, itu satu. Catatan yang kedua ada di sensor sidik jarinya. Masalahnya adalah karena sensor fingerprintnya itu bisa dipencet yang merangkap sebagai tombol power. Nah, karena saya sering main game, jadi kadang-kadang ya walau nggak sering-sering amat juga sih, pas main game tuh tombol fingerprint ini suka kepencet dan layarnya langsung mati. Nah, bikin senewan kan. Dan yang terakhir, kemampuan mengakomodir 2 slot kartu SIM plus 1 slot micro SD kayak di LG V20 kemarin ternyata dihilangkan di sini. Padahal buat sebagian orang bisa jadi ini hal yang sangat penting. Dah beres, 3 itu aja sih keluhan utamanya. Kalau yang lain-lainnya kayaknya udah oke semua kok. Tapi tetap kita urut satu-satu deh ya. Kalau dilihat, mungkin LG G6 ini kalah glamor dibandingkan desain Galaxy S8. Tapi kalau dipegang, LG G6 punya keunggulan di feel yang lebih mantap, kokoh, dan solid. Selain masalah desain tombol fingerprint yang kadang kepencet tadi, desain LG G6 ini udah bener semua lah. Bezelnya yang super tipis, kiri, kanan, atas, bawah. Modul kameranya juga udah rata body, LED notifikasi, posisi-posisi speaker, dan tombol volume juga udah oke. Bahkan ketebalan yang di atas rata-rata, hampir mencapai 8 mm, somehow bikin HP ini tuh terasa lebih mantap digenggam, dan bikin penampilannya lebih gagah. Walau memang jadinya mengurangi sisi feminin, dan cenderung terlihat lebih maskulin. Dua kata aja buat user interface LG G6 ini, yaitu simple, fleksibel. Simpelnya karena fitur-fiturnya terasa sangat basic untuk ukuran HP flagship, walau tetap punya beberapa trik yang unik di sana-sini. Dan yang saya suka, di beberapa aplikasi bawaannya udah didesain untuk mengoptimalkan dimensi layar yang lebih panjang dari biasanya ini. Kustomisasinya pun praktis, hanya sebatas gonta-ganti tim yang jumlahnya ada ratusan dan jenis font yang jumlahnya sekitar 70-an sampai saat video ini dibuat. Kemudian yang saya suka dari UI LG G6 ini adalah fleksibilitasnya. Karena bukannya kita yang harus membiasakan diri dengan user interface yang ada, ini malah sebaliknya men. User interface-nya tuh bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebiasaan kita. Buat yang suka semua aplikasi Mejeng di home screen, bisa. Tapi pilihan buat ngumpulin aplikasi di App Drawer juga disediakan. Kebiasaan penempatan tombol back dan recent app di sayap kanan atau sayap kiri pun bisa kita atur dengan mudahnya. Suka halaman setting yang berjenis tab? Ada. Tapi kalau lebih suka scroll ke bawah juga bisa. Dan aplikasi pun bisa dipindahkan sebagian filenya ke micro SD. So it's very convenient. Kalau masalah performa, sebenarnya most of the time sih udah oke, walau kadang-kadang banget masih ada stutter atau tersendat gitu di animasi transisi UI-nya. Terutama pas HP-nya baru dinyalain atau baru bangun dari kondisi standby. Ya nggak sampai mengganggu sih, tapi mengingat ini HP flagship, jadi ya patut saya mention. Displaynya overall memuaskan, terutama di sensitivitasnya yang nggak ada masalah sama sekali.
Saturasi dan kecerahan maksimumnya juga udah oke, walau masih di bawah panel Super AMOLED-nya Galaxy S8 pastinya. Hanya mungkin kritiknya kacanya tuh masih pakai Gorilla Glass versi ketiga, nggak disamain sama kaca punggung bodinya yang udah pakai Gorilla Glass versi kelima. Dan untuk HP kelas flagship, saya nggak ngerti kenapa harus ada diskriminasi kayak gini. Tapi untungnya layarnya tuh pakai kaca flat, jadi memudahkan buat kamu-kamu yang suka pakai tempered glass. Kalau masalah SoC yang di atas kertas kurang kekinian, ternyata lama-lama terlupakan sama saya. Karena performa gaming LG G6 ini sempurna. Game-game HD terbaru yang saya jalankan di sini berjalan dengan sangat smooth. Ini game-game terbaru saat ini ya. Kalau game-game keluaran 2 atau 3 tahun ke depan ya saya juga nggak bisa jamin. Jadi Snapdragon 821 ini jelas belum se-future-proof Snapdragon 835. Suhu device juga kebilang stabil ya, hanya hangat-hangat normal yang sama sekali nggak mengganggu. Suara speaker bodinya bagus dan baterainya buat gamers kelas berat sih kurang kalau kata saya. Tapi buat penggunaan normal ya cukup atau pas lah. Kalau seharian nggak main game, baterainya tuh nggak pernah saya cas ulang di tengah hari. Biasanya selalu tembus waktu standby 24 jam dengan screen on time yang cukup memadai. Teknologi fast chargingnya pun sukses memangkas waktu pengisian daya LG G6 ini menjadi hanya 1,5 jaman aja. Jadi buat gamers, masalahnya hanya di fingerprint scanner yang kadang-kadang suka kepencet tadi. Dan sektor hardware lainnya masalahnya ya sama kayak tadi itu, di slot SIM cardnya yang masih bertipe hybrid. Kalau kelengkapan sensor-sensor, akurasi dan kecepatan fingerprint, near field communication, dan saya cek juga udah support jaringan smartphone. So sisanya udah oke, dan oke semua. Kameranya top, ketajamannya mantap, dan dynamic range-nya cakep. Optical image stabilization-nya juga bikin kita pede hasil tangkapan kameranya tuh bakal minim ngeblur. Tapi walau udah mantap, kualitas hasil tangkapan kamera LG G6 ini ternyata masih di bawah pesaing terberatnya, yaitu Samsung Galaxy S8. Penyebabnya karena ukuran sensor dan ukuran pixel yang lebih kecil bikin hasil tangkapan di kondisi low light-nya tuh nggak sebersih hasil karya si Samsung. Dan belum adanya teknologi dual pixel bikin pengujian fokus di LG G6 ini masih kalah gesit. Tapi LG G6 punya faktor penyeimbang atas kekalahan kualitas modul kameranya tadi. Yap, adalah kamera pendamping wide angle-nya yang di kondisi-kondisi tertentu tuh bisa bikin hasil tangkapan kamu jadi lebih dramatis. Tapi ingat, walau resolusi kamera keduanya ini sama-sama 13 megapiksel, ternyata spesifikasi sensornya nggak semantap kamera utamanya. Jadi sebaiknya digunakan di tempat-tempat dengan pencahayaan yang memadai aja. Oke? Hanya ingat kan tadi, buat selfie, HP ini tuh keteter kualitasnya. Tapi buat rekam video, LG G6 ini jagonya. Selain stabil karena udah punya optical image stabilization, ada satu faktor lagi yang bakal kita bahas di segmen selanjutnya. Disuruh nyanyi, juara. Soundchip bergelar Hi-Fi Quad Deck ternyata ngaruhnya tuh kemana-mana. Yang pertama jelas, keluaran suara pas dengerin musik pakai earphone berkabel tuh mantep banget jadinya. Dynamic range-nya luas, lagu-lagunya tuh terdengar lebih detail dan lebih megah, bahkan dibanding Samsung Galaxy S8 saya. Yang kedua, pas dengerin musik pakai earphone atau speaker Bluetooth pun terasa lebih mantap dari biasanya. Ketiga, kualitas perekaman voice recordernya pun terdengar lebih detail. Dan keempat, nah ini nih yang tadi saya mention. Kualitas suara pas kita ngerekam video pun terdengar lebih detail, rame, dan crispy gitulah. Dan terakhir, nggak lupa, sound chip Hi-Fi ini cukup mendongkrak kualitas keluaran suara speaker body LG G6 ini. So, kalau kita runut dari awal, yang tadi tuh buat saya yang paling penting dari sebuah HP daily driver tuh nyaman dipakainya dan bisa diandalkan, ya kan?
Jadi desain LG G6 yang normal namun memudahkan, terus UI fleksibel yang kembali memudahkan, sampai layar berkualitas yang bebas masalah, bikin LG G6 ini nyaman buat digunakan. Walau memang sedikit terganggu dengan desain fingerprint yang merangkap sebagai tombol power tadi. Oke, kemudian mau dipakai main game HD lah, dipakai foto-foto, bahkan dikasih bonus lensa wide angle untuk fungsi dramatisasi, sampai per audioan yang terbaik yang pernah saya coba di sebuah HP, LG G6 ini sukses mendeliver hasil yang memuaskan saya. Walau mungkin belum yang paling memuaskan ya, tapi ya udah cukup buat saya untuk menceklis poin HP yang bisa diandalkan buat berbagai kebutuhan keseharian saya. Untungnya saya hanya pakai satu kartu SIM dan jarang selfie. Sumpah. Jadi nggak ada lagi nyoba-nyoba hal baru, heboh, atau unik kayak LG G5 kemarin. LG G6 ini adalah sebuah produk yang simple, reliable, dan mapan. Ya, 3 daya tarik yang nggak neko-neko sih, tapi menurut saya powerful. Oke guys, thanks for watching. Mudah-mudahan video sharing pengalaman ini ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf untuk salah-salah kata atau informasi yang mungkin terucap. Nih kau out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang abadi, tak ada yang abadi.